Tamara sedang mencuci pakaian milik Arga. "Ara," panggil Bu Anis. Ara langsung menoleh dan menghampiri Bu Anis dengan pakaian seperti gadis desa, dengan rok prisket seperdelapan dan kaos pendek dengan rambut lurus panjang diikat asal. Di balik wajah polosnya Ara yang tak pernah make up, dia masih terlihat cantik alami. Hanya butuh perawatan saja agar wajahnya mulus dan bersih. Dia pasti terlihat cantik. "Iya Bu." Ara berjalan cepat. "Kamu sedang nyuci? Ditunda dulu ya nak. Kamu bikinin Arga air putih hangat diberi irisan lemon. Kamu masukkan ke botol 1 liter ya. Yang ini nanti antar ke tempat gym," ucap Bu Anis memerintahkan Ara. "Baik Bu, tapi tempat gymnya di mana ya Bu?" tanya Ara, belum tahu isi seluruh rumah ini. "Itu di belakang sebelah kanan kolam renang. Makanya kamu lihat-lihat isi rumah ini agar tahu apa saja yang ada di rumah ini," ucap Bu Anis. "Hehe, iya Bu, abisnya rumahnya luas kayak lapangan bola," Ara tertawa. Kemudian Ara membuatkan minuman untuk Arga. Lalu dia menghampiri ruangan gym Arga yang terlihat dari luar kolam renang karena ruangannya semua terbuat dari kaca. "Permisi Tuan, ini minuman yang Tuan minta," ucap Ara tak berani menatap Arga. Arga merasa kalau Ara malu terhadapnya setelah kejadian tadi itu. "Iya, terima kasih," ucap Arga mengambil minum dari tangan Ara. "Kenapa kamu tidak berani melihat wajahku? Lupakan kejadian tadi pagi. Jangan pernah kamu membayangkan apapun tentang aku," ucap Arga. Membuat Ara akhirnya menatap wajah Arga. "Membayangkan apa Tuan? Saya bukan wanita mesum." "Tidak sama sekali aku berpikir ke arah sana," ucap Ara membela dirinya. "Enak saja dia bilang kayak begitu. Yang ada aku geli melihatnya," gumam Ara dalam hatinya, lalu menutup mulutnya yang kadang suka keceplosan. Lalu Ara kembali untuk mencuci pakaian yang sudah dia keringkan. Lalu dia menjemurnya di sebelah kolam renang yang masih bisa dilihat oleh Arga yang sedang nge-gym itu. Dari dalam Arga memperhatikan Ara yang sedang menjemur, namun Ara tidak menyadarinya. "Aku pikir dia masih gadis, soalnya dia terlihat masih anak-anak 18 tahun," gumam Arga sambil berjalan di alat treadmillnya. Ara memang memiliki badan yang sedikit kurus dengan tinggi hanya 155 cm saja dibanding Arga yang memiliki badan kekar dengan dada yang kotak-kotak seperti roti sobek dengan tinggi 175 cm. "Masih ada saja ya wanita kampungan seperti dia di zaman yang sudah modern ini," kata Arga sambil melirik sesekali ke arah Ara yang sedang menjemur pakaian miliknya. "Kenapa otakku malah jadi mikirin dia ya? Nih pasti gara-gara aku kelamaan jomblo nih. Ditambah lagi dia orang pertama yang melihat adik besar aku ini. Ah sial, istriku saja belum melihatnya sudah diduluinya. Siapa ya kira-kira yang jadi istriku nanti? Arga, kenapa susah cari wanita sih? Semua wanita rata-rata matreh dan banyak maunya. Malas," ucap Arga sendiri seperti orang aneh. Lalu Ara yang sedang menjemur pakaiannya tiba-tiba ikat rambutnya terlepas hingga rambutnya tergerai. Walau wanita kampung, namun rambut Ara sangat bagus, hitam, lebat dan lurus sehingga terlihat licin berkilau. Arga melirik Ara yang mengibaskan rambutnya sebelum diikat sampai dia tidak sadar kalau dia sedang berjalan di atas treadmillnya dan bruk. "Aduh, shit, aduh ada-ada saja sih," teriak Arga yang terjatuh dari treadmillnya. Ara yang mendengar suara jatuh langsung menoleh dan melihat Arga yang memegangi dengkulnya sambil meringis. Dia langsung berlari menghampiri Arga tersebut. "Tuan Arga tidak apa-apa, kenapa bisa terjatuh?" ucap Ara yang langsung melihat dengkul kaki Arga lecet terkena benturan treadmill. Arga hanya melirik Ara tanpa menjawab, dia hanya meringis saja. "Sebentar, saya ambil obat merah dulu." Ara keluar berlari mengambil obat merah untuk Arga. Lalu dia mengobati luka Arga tanpa Arga suruh. Namun Arga yang merasa perih lukanya diam saja saat diobati. "Diam Tuan, biar saya bersihkan dulu. Lagian kayak anak kecil saja bisa terjatuh," ucap Ara seperti mengomel. Arga membiarkan kakinya diobati Ara. Dia sambil minum airnya dan sesekali melirik Ara yang fokus mengobati lukanya. Bu Anis yang menghampiri mereka heran melihat Ara dan Arga bisa sedekat itu. "Ara, Arga, ada apa?" tanya Bu Anis. Ini Bu, Tuan Arga tadi terjatuh seperti dia terlempar dari alat ini," tunjuk Ara pada alat treadmill tersebut. "Terjatuh? Kok bisa Arga jatuh seperti anak baru belajar saja? Bukannya sudah jago ya?" ucap aneh Bu Anis. "Ya namanya juga kecelakaan mah, mana ada yang tahu," ucap ketus Arga yang dicurigai mamanya.
"Loh, kok kamu bisa ada di sini, Ara?" tanya Bu Anis. "Tadi Ara lagi jemurin pakaian di sana, Bu. Terus Ara dengar suara orang jatuh, bruk gitu. Makanya Ara kaget. Dari jauh Ara lihat Mas Arga, Tuan Arga maksudku. Dia meringis kesakitan. Ya sudah aku bantu. Terus aku ambilin obat," jelas Ara. "Ini sudah selesai, Tuan Arga," ucap Ara setelah memakaikan Hansaplast di dengkulnya yang memar. Bu Anis tersenyum saja mendengar penjelasan Ara sambil menutup mulutnya. "Mama kenapa? Pasti menertawakan aku deh," kata Arga sambil melirik ke mamanya dan ke Ara juga. "Tidak, Nak. Mama hanya heran saja sama kamu. Kamu itu kan nge-gym sudah tahun-tahunan. Kok bisa baru jatuh hari ini? Aneh kan? Iya kan, Ara? Aneh kan ya?" tanya Bu Anis pada Ara sambil senyum-senyum. "Iya aneh, Bu. Tapi mungkin Tuan Arga tadi gak fokus kali, Bu. Jadi sampai terjatuh. Apalagi treadmillnya kenceng banget jalannya," jelas Ara. "Iya sih, sepertinya ada yang gagal fokus melihat apa kali Arga ya." "Oh iya, kamu panggil Mas Arga saja, jangan Tuan. Dia belum menikah soalnya, jadi terlalu tua," ucap Bu Anis. "Oh begitu ya, Bu. Emangnya tidak apa-apa saya panggil Mas Arga?" tanya Ara polos. "Mama nih apaan sih?" batin Arga. "Boleh kan Arga, gak usah dipanggil Tuan lagi?" tanya Bu Anis pada anaknya. "Terserah kalian lah," ucap Arga masih ketus. Dia bete karena mamanya meledeknya terus. Arga, kenapa bisa jatuh sih? Hanya karena melihat cewek kampungan ini? Cewek cantik di luar sana saja kamu cuekin. Kenapa sama wanita yang penampilannya seperti ini saja kamu sampai gagal fokus? Bikin malu saja," gumam Arga dalam hatinya. "Kalau gitu Ara pamit dulu ya, Bu, mau lanjut jemur pakaian." "Iya Ara," jawab Bu Anis. "Harusnya kalau sudah ditolong bilang terima kasih dong. Masa nggak gentle banget sih jadi anak laki? Malu sama badan kekar kamu tuh," ucap Bu Anis. "Ah mama nih komplain mulu kerjaannya," ucap Arga. "Ara bikin gagal fokus kamu ya, hahaha," bisik Bu Anis di dekat Arga. Arga yang salah tingkah langsung meninggalkan ruangan gym tersebut, juga mamanya sambil geleng-geleng kepala. Ini anak diajak ngomong malah kabur, cie salah tingkah, ledek Bu Anis kenceng sambil tertawa renyah.